Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, yang terhormat Sahibul Kiramul Muhtaramin, dosen mata kuliah Tafsir Ahkam Pak Ahmadi, dan teman-teman saya banggakan, saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, dan dilanjut dengan surat Al-Baqarah ayat 187. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang yang mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kata Allah. Untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasanya orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu ini dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Misbah karangannya Prof. Quraisy Shihab, bahwa dulu pakar-pakar perbandingan agama menyebutkan bahwa orang-orang Mesir kuno sebelum mereka itu ada agama Samawi, itu sudah mengenal puasa. Mereka mengenal puasa bahkan di dalam kitab buku Al-Farsafat karangan Ibnu Nadim, bahwa agama penyembah bintang itu berpuasa selama 30 hari dalam setahun. Puasa mereka itu bersetujuan sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan dan bintang Mars. Karena menurut mereka bintang itu sebagai petunjuk nasib mereka. Bintang tuh itu bagi orang-orang yang menyembah bintang. Ada juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dulu juga berpuasa. Orang-orang Yahudi sebelum umat Islam itu, orang-orang Yahudi itu berpuasa selama 40 hari. Bahkan orang-orang Yahudi itu berpuasanya itu bersetujuan untuk sebagai sarana untuk mengenang nabi-nabinya atau peristiwa-peristiwa yang bersejarah dalam agama mereka, orang Yahudi pada saat itu. Jadi puasa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, atas orang-orang mukmin, itu seperti orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi yang berpuasa selama
40 hari, seperti orang-orang yang menyembah bintang selama 30 hari dalam setahun. Tapi umat Islam diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama 30 hari dalam setahun, yaitu dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan. Hanya dalam bulan Ramadan saja Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berpuasa. Diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Agar apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, maka sebagai orang yang mukmin, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah salah satu cara kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Jadi kita menjalankan puasa, mengamalkan puasa itu agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, terhindar dari segala macam sanksi, baik dampak buruk di dunia maupun di akhirat. Kayak gitu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Namun di ayat selanjutnya 184 itu Allah memberikan keringanan. Ketika Allah memberikan kewajiban, memberikan sebuah amalan yang itu harus dilakukan oleh oleh hambanya, Allah memberikan sebuah keringanan karena Allah yang Maha mengetahui, tahu bagaimana manusia, bagaimana batasan kesehatan manusia. Faman kana maridon, barang siapa yang sakit, maka barang siapa yang sakit kata Allah, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, maka diperbolehkan atasnya untuk tidak berpuasa. Tapi wajib bagi dirinya untuk berpuasa pada hari-hari lain, mau itu berturut-turut atau tidak, atau diselang-seling. Jadi Allah memerintahkan kita dengan berpuasa, tapi Allah juga memberikan kita rukhsah, keringanan, karena Allah yang Maha mengetahui, tahu bahwa enggak semua manusia itu mampu melaksanakannya full dalam 1 bulan penuh. Hingga Allah, faman kana maridun aw ala safarin, boleh untuk tidak berpuasa, tapi wajiblah baginya untuk menggantikan di hari-hari lain atau membayar fidyah. Fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala allazina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Jikalau tidak bisa atau tidak mampu untuk berpuasa, puasa menggantikan dari puasa qada, maka diwajibkan atas dirinya untuk membayar fidyah dengan seukuran 1 mud atau satu kaupan orang dewasa dari makanan pokok daerah setempat. Kalau di Indonesia itu beras, nasi, kayak gitu, dan diberikan kepada orang yang orang miskin. Di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, bahwa di bulan suci Ramadan adalah tempat atau bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wal furqan, petunjuk bagi manusia, huda, petunjuk bagi manusia, wal furqan, dan penjelas mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Karena itu di bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Lalu di ayat ini juga Allah menjelaskan kembali bahwa orang yang tidak mampu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, maka diwajibkan atas dia untuk menggantikan di bulan yang lain atau di hari-hari lain. Atau kalau tidak bisa membayar fidyah. Jadi yang lebih utama itu, jika kamu mampu untuk berpuasa, puasa qada, maka berpuasa qada. Puasa qada yang dilakukan, bukan membayar fidyah. Tapi kalau kita belum mampu untuk puasa qada atau melaksanakan puasa qada, maka wajib bagi kita untuk membayar fidyah. Kayak gitu. Jadi Allah memberikan ketentuan yang lebih utama itu adalah puasa qada. Kalau tidak bisa ya membayar fidyah. Kayak begitu. Kalau kita
pahami, kita resapi ayat ini 183, 184, 185. Seharusnya kita mampu mensyukuri bahwa Allah itu maha segalanya. Allah itu maha rahmah, maha rahim, maha mengetahui atas hambanya. Maka dari itu kita harus bersyukur atas Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariatnya, berpuasa Ramadan. Seperti itu. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ini surat terakhir yang akan saya presentasikan. Saya akan bacakan terlebih dahulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylata siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul azim. Ayat ini Allah itu memberikan keringanan kepada hambanya. Jadi di bulan suci Ramadan itu boleh menggauli istri. Para suami itu boleh menggauli istrinya, mencampuri, berjima. Namun Allah memberikan ketentuan. Berjima di bulan suci Ramadan itu diperbolehkan pada malam hari, yaitu selepas sholat tarawih. Sholat tarawih pun sunnah, tapi barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih lalu itu membaca Al-Quran dan mengamalkan amal-amal soleh pada malam bulan suci Ramadan, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni segala dosanya di masa yang lalu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, bersabda bahwa manggoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ada dua redaksi. Yang tadi man shoma Ramadan, ini man qama Ramadan. Barang siapa yang mendirikan di malam hari di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keteguhan iman, kesungguhan iman, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Man qama Ramadan itu dijelaskan dulu, saya pernah ngaji sama Al-Habib Ali Ibn Zainal Abidin Al-Kaf. Itu pernah mengatakan bahwasanya orang yang mendirikan, dalam hadis ini mendirikan itu dalam artian melaksanakan sholat tarawih, membaca Al-Quran, atau mengamalkan amalan-amalan lainnya pada malam bulan suci Ramadan, pun diperbolehkan atas dirinya dalam ayat ini untuk menyetubuhi atau berkencan dengan istrinya, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memaparkan, memberikan pesan tersurat dan tersirat bahwa rahmat Allah, belas kasihan Allah itu nyata adanya. Seperti itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perkataan saya yang kurang enak didengar, bahkan ada
beberapa tafsir yang salah ataupun kurang benar, tolong dimaafkan dan dibenahi. Karena al-insanu makan al-khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bukan berarti saya membela diri saya karena salah dan saya tidak mau belajar, tapi saya takut jika saya salah, tolong dibenahi. Allahumma fiqillah kami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.